Baik, berikut ini saya akan peragakan bagaimana cara mengaplikasikan Econic S. Pertama, kita bisa lihat di sini, ini unitnya Econic S, dan saya sudah pasangkan kontraknya seperti ini. Cara memasangnya sudah terpasang. Ini docking stationnya, yang ini measuring wire-nya, yang ini file clipnya, yang ini clip hooknya sebelah sini ya. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Terlebih dahulu kita pasangkan kabel ininya, yang putihnya ya dok ya. Baru kita masukkan di yang hitam, di hitam ke hitam, hitam ke hitam, dan besinya yang putih ke putih ya. Sudah terpasang semua. Nah, setelah itu saya akan coba memposisikan di apex locator, karena ini dia built-in apex locator. Jadi apex locatornya ada di sini. Terlebih dahulu kita tekan ini on off nya, tekan ini. Oke, sudah ada tampilannya. Setelah ini kita tekan tanda panah ke kanan, cari M0. Nah, ini M0 ini apex locatornya. Nah, kalau sudah diposisikan di M0, artinya apex locatornya, tampilannya, tinggal dokter simpan di docking stationnya. Tinggal disimpan di docking stationnya. Docking station. Nah, setelah itu, ini sudah terpasang semuanya. Ya, yang ini untuk ke bibir pasien, yang ini untuk filenya masuk ke saluran akar. Cara memasukkan filenya, di sini terlihat ada stoppernya. Jadi posisi besi ini tinggal tekan aja, tinggal tekan. Nah, ini masuk ke sini, dan posisi stopper harus ada posisi di bawah besi ini ya, harus di bawah posisinya. Begitu. Jadi ini ke bibir pasien, ini masuk ke saluran akar untuk mengukur panjang saluran akarnya. Dan kita akan coba tes. Nah, lihat barnya. Nah, jadi sebelum mengukur panjang saluran akar, jadi kita harus tes dulu apakah apex locatornya itu berfungsi atau tidak. Jadi kalau seandainya pas dicek di barnya itu tidak bergerak sama sekali, berarti ada masalah di apex locatornya. Nah, setelah diketahui panjang saluran akarnya, nanti ini diukur. Misalkan stoppernya sudah nyampe sini, baru diukur di mistar berapa mili. Nah, sudah diketahui panjang saluran akarnya, mulai preparasi saluran akar. Oke, preparasi saluran akar. Nah, ini posisi seperti ini. Nah, bagaimana cara mengembalikan ke menu utama, artinya di M1, tekan ini. Oke, tinggal kita ubah di M1. M nya itu memori, ada 1, ada 2, jadi memori 1, 2 sampai memori 10 ya. Nah, untuk mengoperasikannya, untuk settingnya, setting speednya, oke, caranya tinggal tekan S. Nah, di sini ada forward, ini gerakan clockwise, putaran searah jarum jam. Yang reverse ini sebaliknya. Yang REC itu reciproc ya, gerakan bolak-balik. Nah, atas C itu adaptive throw counter. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke, coba kita posisikan di
forward. Setelah forward, tekan setting lagi, S lagi, tekan S ya. Nah, ini terlihat speednya 350. Jadi dia maksimalnya itu 1000 speednya. Tinggal tekan aja ke kanan untuk menambahkan speednya. Maksimalnya 1000 speednya. Kalau mengurangi, panah ke kiri, dikurangi. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan one curve dengan speed di 350. 350, kita ubah angkanya di 350. Setelah sesuai ya 350, maka tekan S lagi, kembali S lagi untuk setting, untuk shape-nya. Baru setelah itu kita atur top-nya. Top one curve ini diatur di 1,5. Kebetulan ini sudah sesuai. Tapi kalau seandainya top-nya kurang, tinggal ditambahkan saja. Kurangi, tambahkan, mudah kan? Nah, setelah itu tekan S lagi untuk settingnya, untuk shape-nya. Nah, ini auto start dan auto stop. Jadi dokter mau pilih yang mana nih? Misalkan auto start-nya dokter mau di off kan atau di on kan. Jadi maksudnya kalau auto start di on kan, berarti begitu file masuk ke saluran AK, dokter nggak usah tekan ini ya. Jadi secara otomatis begitu file masuk saluran akar, dia akan berputar secara otomatis kalau di on kan. Kalau off ya mutarnya secara manual. Jadi tekan yang hitam ini. Oke, kita akan coba di on kan saja. Oke, ini balik lagi, setting lagi, udah oke, on. Nah, ini auto stop. Di sini auto stop. Jadi kalau dokter sudah selesai preparasi saluran akarnya atau dokter mau mengangkat saluran akarnya, nah nanti dia akan secara otomatis berhenti, stop, nggak berputar lagi. Jadi setelah keluar dari area saluran akar, dia akan stop secara otomatis kalau di on kan. Jadi bisa di off, bisa di on kan. Saya coba di on kan saja. Oke, di on kan saja. Selanjutnya tekan S lagi, kembali. Nah, di sini apical actionnya ada beberapa. Ada reverse, ada slow down, ada stop. Jadi artinya kalau apical reverse, kalau dokter preparasi saluran akar sudah mencapai apical ya, ujung saluran, dia akan reverse, putar balik ya, putar balik. Asalnya forward, jadi reverse balik gitu. Jadi aman ya dok ya. Nah, ini juga dokter ada pilihan juga, ada slow down. Jadi maksudnya kalau dokter sudah preparasi saluran akar, terus mau ke saluran akar, dia akan secara otomatis putarannya melambat. Misalkan dari speed yang telah ditentukan, misalkan 350, mau dokter posisikan apical actionnya di slow down, dia akan secara otomatis melambat gitu. Mau mencapai apical, dia melambat. Oke, misalkan saya ambil di reverse saja, tinggal setting lagi. Nah, ini reverse point maksudnya. Jadi dokter tinggal pilih. Ini sebagai penanda aja, dokter mau sebagai warning lah gitu. Dokter mau posisikan di ujung apical atau sebelum apical. Jadi tinggal dikondisikan saja. Saya pilih di ujung apical. Tinggal setting. Sudah selesai dok, gitu ya. Baru setelah itu di M1 saya akan setting di ATC, dan tadi saya belum jelaskan. Jadi caranya tadi setting dulu, cari ATC, Adaptive Throat Control. Jadi ketika dokter preparasi saluran akar, ya posisinya di operation modenya di ATC, Adaptive Throat Control. Dokter mulai preparasi nih. Nah, preparasi di pertengahan saluran akar, dia ada debris yang keras,
maka gerakannya akan berubah menjadi resiprok. Setelah hambatannya itu terlalui, dia akan berubah lagi menjadi forward. Nah, kita bisa juga setting, ini kondisi di ATC, tekan S, speednya juga bisa diatur maksimalnya sampai 500. Ya, bisa diatur saja, misalkan disamakan 350. Nah, setelah itu torque-nya 1,5. Terus, nah ini forwardnya, ini untuk putar baliknya. Forward kan resiprok itu forward, reverse ya. Mau berapa derajat, tinggal diatur saja. Misalkan 100 forwardnya, reverse-nya misalkan 100 juga sama, tinggal diatur saja. Penambahan, pengurangan, panah kiri ke kanan. Oke, tinggal di setting. Nah, di sini juga ada settingan di ATC ini, ada auto start dan auto stop. Dokter bisa on kan atau bisa off kan juga gitu. Tinggal misalkan kalau di on tinggal di setting saja. Stop juga bisa on atau off. Oke, apical actionnya, nah bisa di off kan, bisa dokter pilih reverse, bisa slow down, bisa stop ya, di reverse saja. Oke, sudah setting. Nah, reverse point-nya tadi tinggal disesuaikan. Kebanyakan sih digunakan di ujung apicalnya. Setelah itu dokter tinggal setting. Oke, sudah selesai ATC-nya ya dok ya. Nah, setelah itu ya dok ya, dokter kalau misalkan ingin gerakan yang biasa forward, jadi posisi di M1. Misalkan dokter ingin di ATC, ada gerakan ATC adaptive torque control yang dokter sudah, yang tadi saya sudah setting, tinggal pindahkan di M2. Nah, saya pindahkan di M1 dulu. Nah, setelah itu, nah saya di sini ada one curve ya, one curve. Nah, ini cara memasangnya. Cara memasang, masukin dulu. Nah, ini ada push button, jadi kalau mau masukkan rotary jangan ditekan push buttonnya, tinggal diputar aja. Kalau sudah pas kita tekan, nah ini udah langsung otomatis mengunci ya gitu. Kita akan coba di speed di 350. Putar. Oke, setelah itu saya akan coba di ininya, lihat barnya juga nih. Jadi ketika dokter preparasi juga, ini dokter Amal bisa lihat nih barnya udah nyampe mana nih, udah nyampe apical, warning nih pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi ini posisi harus ke bibir pasien ya, harus selalu. Kalau misalkan tidak dipasang ke gigi pasien, jadi mode-mode yang ada di sini, apical reverse gitu-gitu, dia nggak akan berfungsi. Jadi ini harus dipasang di gigi pasien. Kalau yang ini dokter bisa lepas saja, karena ini fungsinya hanya untuk mengukur panjang saluran akar. Nah, kalau udah selesai, tinggal dokter tekan yang hitam ini. Nah, untuk mematikannya, dokter tinggal tekan S dengan yang hitam. Sebenarnya ini akan secara otomatis mati apabila alat endomotor ini tidak digunakan. Nah, untuk waktunya ini bisa disetting. Caranya nanti saya akan sampaikan. Nah, kalau dokter ingin langsung dimatikan, caranya dokter tekan S baru yang hitam. S dulu baru hitam. Tapi tekan S, jangan dilepas. Tekan aja. Tetap ini, jangan dilepas ya S-nya. Kita akan coba peragakan. Ya, mati ya. Oke, baik. Berikutnya. Ini udah sesuai. Nah, M1 ini memori 1 ya. Memori 1 ini juga bisa disetting dengan nama file rotary. Kebetulan saya menggunakan one curve. Jadi cara mengubah dari M1 dengan nama merek
file rotary one curve, caranya tekan S lama. Nah, ini ada pilihan di sini ya, ada pilihan merek-merek file di sini. Ada ProTaper, M2 itu kan banyak-banyak. Nah, kita akan ambil di one curve-nya. Nah, ini sudah sesuai one curve, tinggal di setting saja. Nah, maka berubah. Tadinya M1, sekarang menjadi one curve. Gitu. Kegunaannya apa? Supaya memudahkan dalam pencarian data file rotary. Begitu. Nah, misalkan M2, M3 juga bisa dirubah. Kalau dokter misalkan menggunakan file rotary lebih dari satu misalkan, nah, tinggal diubah-ubah aja. Jadi caranya tadi di M1, cara speednya, mengatur speednya, topnya, dan lain-lain. Nah, begitu kira-kira. Untuk mengatur volumenya, terus mati otomatisnya, caranya seperti ini. Dokter tekan S lama, baru ini. Oke, ada setting. Tekan S. Nah, ini auto power off. Jadi 3 menit nih kalau misalkan alat ini sudah digunakan, dokter jangan khawatir, pasti dia akan mati secara otomatis dalam waktu 3 menit gitu. Dan ini juga bisa di setting. Caranya ini. Tekan tanda panah untuk menambahkan ke kanan, untuk mengurangkan ke kiri. Maksimalnya kita coba lihat. Maksimalnya 15 menit, Dok. Tapi kalau 15 menit itu kelamaan, tinggal dikurangkan saja, kan 10 menit. Misalkan ke 10 menit kalau kelamaan, kurangi lagi. Boleh ya, tinggal dikondisikan. Setelah itu tinggal setting. Toh ini, nah kalau yang ini kalau dokter nih tekan-tekan nih di menu-menunya ya dok ya, jadi ambil yang maksimal aja. Misalkan dokter tekan nih, setelah dokter lepas berubah lagi ke menu awal. Kan dokter setting di speednya berubah berapa, terus dokter biarkan, nah itu akan berubah ke menu awal. Jadi saran saya sih ini dilamakannya aja di 60 detik ya, supaya lama aja. Terus dokter tekan S. Nah, volumenya, nah ini ada 3 maksimal nih. Kalau ingin bising ya tinggal dimaksimalkan aja di 3. Kalau ingin sedang tinggal 2 saja. Nah, setelah itu tekan setting. Nah, ini untuk dokter pengguna tangan kiri supaya sesuai dengan huruf dan angkanya, dokter tinggal balik. Nah, ini ya. Kebanyakan kan kanan. Kalau kiri misalkan, nah ini bisa. Jadi sesuai huruf dan angkanya. Posisinya ya. Baru setelah itu tekan S. Nah, ini kalibrasi. Kalau dokter ingin kalibrasi, jadi tekan ini di on kan ya. Baru setelah itu tekan yang hitam, dia akan mengkalibrasi. Nah, jadi sampai dari, kalau yang S itu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau yang Pro dari yang tertinggi sampai ke rendah, itu kalibrasinya. Tuh. Udah sampai 1000, dia berhenti secara otomatis. Finish. Oke, udah selesai. Ini simple, cara aplikasinya simple dengan menu-menu yang sangat lengkap, dengan gerakan-gerakan yang sangat lengkap. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.